Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga berjumpa pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lanjut di pembahasan hadis tentang azan dari Ibnu Umar dan Aisyah. Hadis 205 206. Nanti kita lanjut 207, 208, 209. Kitab sholat bab hadis. Saya bacakan hadis di terjemahan itu ada 205. Dan nanti ada 206. Ibnu Umar wa Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta muttafaqun alaihi wa fi akhirih idrajun. Kemudian ya. Taib, keterangan idraj itu apa? Keterangan idraj adalah hadis yang disebutkan kalimat di dalamnya oleh seorang perawi tanpa ada penjelasan maksudnya. Satu kalimat sebagai tafsir atau satu kalimat untuk menjelaskan hukum atau penjelasan hikmah. Idraj bisa ada pada awal, pertengahan atau akhir hadis. Hukumnya idraj ada pada akhir hadis. Taib. Nah, kita tahu yang pertama azan itu dikumandangkan di zaman Nabi SAW. Kalau di Madinah ada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kalau di Mekah ada Abu Mahdzurah. Sudah kita jelaskan ya. Kalau di Kuba itu ada Sa'ad Al-Qarraz. Di Madinah ada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kalau di Mekah itu ada Abu Mahdzurah. Sudah kita temukan hadisnya sebelumnya. Kalau di Kuba Sa'ad Al-Qarraz. Nah, di sini dikatakan dalam hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Bilal akan berazan pada malam hari, berarti sebelum masuk subuh. Maka kalau Bilal itu azan, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum berazan. Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta yang tidak akan berazan kecuali setelah ada yang berkata, asbahta, telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalimat terakhir itu ada idraj. Ya, idraj itu jadi biasanya perawi hadis itu memberikan keterangan tentang hadis. Ya, dia berikan keterangan hadis ini penafsirannya gimana ya. Nah, ditambahkan di tengah-tengah oleh perawi. Bisa di awal, tengah atau akhir.
Nah, kita lihat lagi hadis kalau terjemahan 206 atau di terjemahan kami 191. Wa an Ibnu Umar inna Bilalan adzana qabla al-fajri fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a fayunadiya ala innal abda nama rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Bilal memandangkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk pulang seraya bersabda, sesungguhnya orang-orang masih tidur. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dilemahkan olehnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun hadisnya itu lemah. Nah, sekarang kita lihat faedah saking hadis. 1. Afdhalnya azan sebelum subuh adalah pada waktu sahur, hanya beberapa waktu sebelum terbit fajar subuh. Afdolnya azan sebelum subuh adalah pada waktu sahur, hanya beberapa waktu sebelum terbit fajar subuh. Jadi berarti azan subuh itu ada 2 kali, sebelum masuk waktunya dan ketika sudah masuk waktu. Ingat ya, azan terkait subuh ada 2. Azan sebelum masuk waktu ini oleh Bilal nggih. Tujuannya apa? Untuk membangunkan sholat malam. Di sini masih boleh makan sahur. Masih boleh makan. Yang kedua, azan sesudah masuk waktu. Ini oleh siapa? Ibnu Ummi Maktum. Kalau sini boleh makan nggak? Tidak boleh makan lagi kalau puasa ya. Tidak boleh makan sahur. Namun di sini dikatakan untuk azan sebelum subuh tadi beberapa waktu saja, artinya sebentar, tidak terlalu lama dari azan subuh. Namun azan yang pertama tadi, ingat itu cuma sekadar tambahan saja. Kalau tidak dilakukan nggak apa-apa. Karena yang penting itu azan subuhnya. Kalau azan subuh tidak dikumandangkan ya itu yang masalah. Tapi kalau azan pertama sifatnya sunnah. Kalau di masjid jenengan nggak lakukan orang masalah. Justru kalau dilakukan ini agak masalah gitu. Bingung kesak warak. Ini apa meneh iki? Karena belum biasa.
Tapi ini lebih bagus azan pertama itu dibandingkan teriak-teriak di masjid bangunkan sahur. Lebih bagus azan. Karena panggilannya dengan lafaz zikir. Itu jelas lebih afdal. Ya tapi ya timbang-timbang di tempat masing-masing. Nanti di Purwosari gimana, di Panggang gimana, di Gunung Kidul yang lainnya gimana. Jadi yang kedua ini tunggu masuk waktu dulu. Ya, tunggu masuk waktu dulu. Sekarang subuh jam berapa? 4:42 menit. Nah. Empat 3 menit 2 menit. Nah. Terus baca lagi. Boleh muadzin itu seorang buta tentang masuknya waktu sholat, bisa ada yang memberikan kabar untuknya. Nah, orang buta, ya dia bisa jadi muadzin. Terus tahu waktunya dari mana? Nah, nanti cukup yang lain yang beritahu pada orang buta tadi. Terus yang ketiga, boleh ada dua muadzin dalam satu masjid. Boleh ada dua muadzin, jadi dua orang dalam satu masjid. Yang satu tugasnya sudah jelas, yang satu juga sudah jelas. Atau mungkin muazinnya beberapa untuk bagi waktu sholat. Nanti waktu subuh siapa, zuhur asar siapa lagi, maghrib isya siapa lagi. Milih yang zuhur asar ini wong tani misalnya. Yang maghrib isya ya yang nom-nom. Terus yang subuh sepuh gitu misalnya. Pembagiannya boleh seperti itu. Jadi satu masjid ya bisa lebih daripada satu muazin. Terus yang keempat, boleh mengamalkan azan jika muadzin terpercaya. Boleh mengamalkan azan jika muazin terpercaya. Ya, jadi kita bisa ikuti itu kalau muazinnya memang amanat, dia tahu waktu, dia tentukan waktu dengan baik. Ya. Terus yang kelima, disunahkan azan di tempat yang tinggi sebagaimana keterangan dalam riwayat yang lain. Nah, disunahkan azan itu di tempat yang tinggi sebagaimana keterangan dalam riwayat yang lain. Terus yang keenam, hendaklah muazin memperhatikan waktu. Jadi lihat waktu dulu. Jangan pakai umumnya. Nanti zuhur 11:30. Nanti asar jam 3. Jadi dia pakai patokannya ya umumnya kayak begitu, nggak bisa. Sekarang zuhur sudah undur lagi 12 kurang 1/4 misalnya. Asar sudah 3/4. Justru kalau dia azannya jam 3 lebih awal. Subuh nggak jam 4 lagi, 4:03 tadi. 4 kurang 10 lagi. Nggak 4:30 lagi gitu. Nah, waktunya beda-beda, maka nanti muazin itu tolong memperhatikan waktu ketika mengumandangkan azan. Kalau begitu, kalau misalnya subuhnya dia azan jam 3:30, diulang nggak? Azannya dia bangun 3:30 langsung dikira sudah. Ini wis azan subuh, langsung tiba-tiba masuk masjid, langsung azan subuh dia. Diulang nggak? Diulang azannya. Tunggu azan tepat waktunya jam 4:03 tadi, nah, baru dia kumandangkan azan. Terus yang ketujuh, azan subuh dikumandangkan ketika masuk waktu subuh. Azan subuh itu dikumandangkan ketika masuk waktu subuh. Nah sekarang kita lihat yang terakhir karena ini terkait dengan makan sahur, kita lihat tentang syariat makan sahur. Tapi nanti hadis di buletin itu saya tambahkan lagi karena ada yang 3 hadis terluput saya tidak catat. Terus kita lihat hadis yang bicarakan masih bolehnya makan sahur ketika azan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida
wal inau ala yadihi fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Dibaca. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Nah, ini hadis yang jadi perdebatan, apakah ketika azan berkumandang masih boleh lanjut makan ataukah tidak. Jadi pas kita lagi makan sahur langsung kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mumpung masih ada sak piring lah atau sak sendok. Kan bisa satu piring juga kan. Nah, ini apakah dihabiskan karena nanggung, karena mempraktekkan hadis ini, ataukah cukupnya satu sendok tadi, atau ditinggalkan semuanya karena sudah masuk azan subuh tadi, sudah masuk waktu subuh. Nah, coba lihat keterangan di bawah. Di antara ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga dari hadis ini dipahami masih bolehnya makan dan minum ketika azan dikumandangkan. Nah, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini sehingga beliau pahami masih boleh makan dan minum ketika kumandang azan. Terus namun yang lebih tepat hadis ini adalah hadis dhaif atau lemah yang berisi dalil yang lebih sahih, sehingga kita melihat dari dalil yang ada wajib menahan diri dari makan dan minum ketika azan berkumandang. Nah, lihat, wajib menahan diri ketika yang tidak lagi makan dan minum. Nah, terus sekarang kita lihat hadis sahihnya ya. Stop makan ketika azan berkumandang. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Bilal biasanya memandangkan azan di waktu malam belum terbit fajar subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan. Beliau tidaklah memandangkan azan hingga terbit fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, lihat. Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Artinya berarti ketika azan oleh Ibnu Ummi Maktum tidak boleh makan dan minum. Beliau tidaklah mengumandangkan azan hingga terbit fajar subuh. Terus ada kalimat di bawahnya. Kata hatta dalam hadis tersebut bermakna akhir makan adalah ketika azan subuh berkumandang, sehingga ini menunjukkan larangan makan dan minum ketika telah terdengar azan. Bahkan hal ini berlaku secara mutlak. Inilah yang lebih tepat dan hadisnya lebih sahih dari hadis yang kita kaji di awal. Baik. Lihat. Ini ada kalimat hatta. Hatta itu ada dua makna. Ini artinya sampai. Ini ikan. Ikan kita makan dari mana? Ekor apa kepala dulu? Hah? Dari ekor ke kepala apa kepala ke ekor? Terserah. Dari kepala kalau saya. Hilangin kepalanya baru makan. Orang Arab itu sebut begini.
akaltus samaka akaltus samaka hatta bisa ada dua cara baca ini, hatta siha atau hatta saha. Cuma beda harokat. Siha saha. Lihat, kalau siha itu saya makan ikan sampai sebelum kepala. Mandek sini berarti kepalanya nggak dimakan. Sampai kepala, sebelum kepala, berarti kepalanya nggak jadi makan. Itu kalau yang ini kasroh. Namun kalau dia sebut akaltus samaka hatta ra'saha, saya makan ikan sampai kepalanya kelahap juga. Gitu. Ya dari ekor berarti. Makanya tadi saya tanya kan, makanya dari mana gitu. Kalau makanya dari ekor berarti sampai kepalanya ikut ke makan. Ada dua ini. Maka hatta demikian. Berarti ada yang sampai sebelum. Ya sebelum kepala lah ya. Karena kita bahas kepala tadi. Ya dah? Ada hatta yang kedua sampai kepalanya ikut kelahap berarti. Itu. Kalau untuk waktu subuh, sahur tadi ya, makan dan minumlah hatta. Nah, ini hatta yang pertama. Sampai sebelum. Oh, ini azan subuh. Oh, berarti kalau sudah azan subuh sudah berhenti. Sebelumnya saja kamu boleh makan. Paham? Namun kalau kalimatnya itu hatta yang kedua, makan dan minumlah sampai azan subuh. Oh, berarti azan subuh masih boleh makan. Sampai rampung. Nah, maknanya bukan yang kedua, makna yang azan tadi itu yang di sini itu loh. Azan subuh itu loh. Untuk sahur tadi ya. Sahur ketika azan subuh itu pakai yang ini. Gitu. Paham ya? Berarti makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Berarti harus sudah rampung sebelum Ibnu Ummi Maktum azan. Kalau Ibnu Ummi Maktum azan, nggak boleh makan lagi. Sudah berhenti. Apa dalam bahasa Indonesia ada kayak gitu? Kalau bahasa Arab kayak gitu detailnya. Sampainya itu sampai mana gitu. Hatta ro'sah aja itu ya beda. Yang sini ini fungsinya kalau istilah ilmu nahwu ini huruf jer, yang ro'siha ini. Kalau yang ro'saha ini huruf atop. Itu saking detailnya bahasa Arab itu. Membedakannya cuma dengan harokat. Berarti ayat ini inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Coba lihat. Malam Lailatul Qadar itu sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar subuh.
Lailatul Qadar ya. Hatta ini makna yang pertama. Berarti sebelum masuk subuh itu masih Lailatul Qadar. Ketika sudah masuk subuh, Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Gitu. Berarti jangan cari Lailatul Qadar pas sudah azan subuh. Nggak ada, sudah selesai. Lailatul Qadar itu berakhir sebelum azan subuh. Paham ya? Gambarnya kayak ikan tadi ya. Itu perbedaan hatta. Hatta sebagai huruf jar dan hatta sebagai huruf ataf. Nah, maka tadi keterangannya, kata hatta dalam hadis tersebut bermakna akhir makan. Akhir makan berarti sebelum azan subuh. Kalau sudah azan subuh tidak boleh lagi makan dan minum, sudah selesai. Nah, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan gini, idza tala al-fajru wa fihi ta'amun falyalfadhu fa inna lafdhahu sahha saumuhu fa in ibtalahu aftara. Baca artinya, jika fajar terbit dan di dalam mulut terdapat makanan, maka muntahkanlah. Jika makanan tersebut dimuntahkan, maka puasanya sah. Jika terus ditelan, batallah puasanya. nah, azan subuh sudah Allahu Akbar. Sudah paham, sudah dengar azannya jelas gitu. Azannya tepat waktu. Ora apa-apa nih. Nah, dia telan tadi, batal puasanya. Walaupun alasannya mubazir. Nah, namun kalau dia itu muntahkan, sudah ketelan terus keluarkan lagi, sah puasanya. Gitu. Paham ini? Dengan catatannya azannya tepat waktu. Ya, karena ada azannya yang terlalu cepat, ada gitu. Terus begitu pula Imam Nawawi mengatakan. Begitu pula Imam Nawawi mengatakan, jika seseorang mendapati terbit fajar subuh dan makanan masih ada di mulutnya, maka muntahkanlah dan sempurnakanlah puasanya. Jika makanan tersebut ikut tertelan setelah ia mengetahui fajar subuh sudah terbit, puasanya batal. Hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila memubadahkan adzan pada malam hari, maka dahululah hingga itu Ummi Maktum memandangkan adzan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus. Kitab Sahih juga terdapat beberapa hadis yang semakna dengannya. Ya. Lalu setelah itu Imam Nawawi menjelaskan hadis yang kita bahas dan beliau pun menukil perkataan Al-Baihaqi yang kami bawakan di atas. Ya, terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Syekh Muhammad Al-Munajjid Hafizahullah mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan muazzin saat ini berpegang pada jadwal-jadwal sholat yang ada tanpa melihat terbitnya fajar secara langsung. Jika demikian, maka ini tidaklah dianggap sebagai terbit fajar yang yakin. Jika makan saat dimadakan adzan semacam itu, puasanya tetap sah karena ketika itu terbit fajar masih sangkaan, bukan yakin. Namun lebih hati-hatinya sudah berhenti makan ketika itu. Nah, amannya tetap berhenti makan walaupun azan sholatnya itu pakai kalender, jadwal di kalender atau yang jam digital gitu ya. Tapi kalau dia dengar azan saat itu tidak batal. Tapi baiknya sudah berhenti. Maka yang lebih hati-hatinya kalau tahu seperti ini sebelum azan subuh sudah siap-siap berhenti makan. Maka itu mungkin kenapa ada syariat imsak sebelum azan subuh itu 10 menit. Tapi sebenarnya bukan ketetapan 10 menit, 5 menit masih bisa gitu. Ya kan? 1 menit pun juga masih bisa. Yang penting ketika azan subuh tidak makan lagi. Artinya gini, yang imsak yang 10 menit sebelum azan subuh itu kalau ada yang teriak, nah sudah siap-siap. Oh, berarti sebentar lagi azan subuh. Nah, ini apalagi ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ini catatan ini kebanyakan muazin saat ini kan pakai jadwal sholat yang ada tanpa melihat terbit fajar
langsung. Nah, sebagian lembaga-lembaga lagi itu hitung sekarang jadwal subuh itu akan diundur lagi. Jadi sekitar 2 derajat itu diundur sekitar 8 menit. Itu jadwal dulu pernah dikritik itu, sekarang Muhammadiyah mau ubah lagi itu jadwal subuh. Tapi belum tersebar jadwalnya itu. Nah, itu kalau itu dipakai berarti mundur lagi. Masih ada waktu, makan lagi tambah 8 menit. Sekitar itu. Wah, enak malahan loh. Apa? Habis 1 piring kalau tunggu. Oh iya, habis 1 piring bisa. Pak Parjo itu. Ya. Baik. Ada ini 3 hadis dulu baca yang di buku 27, 207, 208, 209. Kalau di web sudah saya tambah. Di buletinnya belum? Baca 207 ya, sudah tahu ya? Ada buku enggak? Mboten. Pinter. Ada ya. Wa Nabi Sayyid al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu misluhu wali Muslimin an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hayalatain fayaqulu la haula wala quwata illa billah. Baca 3 hadis tadi 207, 208, 209. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu anhu seperti itu pula. Dalam riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kalimat demi kalimat kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka hendaknya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, sekarang lihat faedah hadisnya. Ya, 1. Nah, di sini disunahkan mengikuti lafaz azan. Disunahkan mengikuti lafaz azan. Ini sebagaimana pendapat jumhur ulama. Terus yang kedua, mengikuti muazin itu pada seluruh lafaz azan. Pada seluruh lafaz azan. Jadi Allahu Akbar sama juga Nji, jawabnya Nji. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sama ya. Asyhadu an la ilallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Kecuali pada kalimat hayy alataini. Hayy alataini yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Diikuti dengan ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Yang lainnya sama. Termasuk juga as-salatu khairum minan naum. Nah, dicatat juga termasuk kalimat as-salatu khairum minan naum. Diikuti dengan kalimat sama.
Diikuti dengan kalimat yang sama. Adapun hadisnya sebagian orang itu katakan dengan sodakta wa barorta, hadisnya dhaif. Ya, sodakta wa barorta hadisnya dhaif. Kemudian kenapa jawaban untuk hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Kenapa jawaban untuk hayya 'alataini tadi ya, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu dengan la haula quwata illa billah. Ini kenapanya ya. Itu dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini jawabannya karena kita bisa menghadiri sholat berjamaah dan mendirikan sholat hanya dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Jadi bukan karena kita itu kemampuan kita sendiri, bukan karena saya sehat, bukan karena saya kuat. Jadi bukan karena saya terus tuh, bukan. Karena mengaku wong pinter, aku itu wong manutan gitu. Aku itu dihapus. Hilang. Itu semua karena kekuatan dan pertolongan dari Allah. Itu makanya kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kan dipanggil, hayya 'alas shalah, ayo salat. Jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya salat dan ini hanya dengan pertolonganmu saja. Ya, karena ada yang dengar hayya 'alas shalah orang mangkat-mangkat. Kalau orangnya di pasar ya sudah, dia sibuk dengan aktivitasnya. Kalau orangnya itu di alas, di sawah, sama juga. Ya, karena nggak ada dorongan dari Allah, nggak ada ini. Dan pilihan dia sendiri sebenarnya. Nah, terus mengikuti ucapan azan tetap ada ketika melakukan tawaf keliling Ka'bah. Tawaf ya, dia tawaf. Karena itu dia jawab zikir. Dia tawaf keliling Ka'bah terus Allahu Akbar, dia jawab lagi sama. Nah, karena alasannya tadi ya, karena azan itu ucapan zikir. Nah, gimana kalau lagi sholat? Hah? Jawab atau tidak? Saya lagi sholat gitu, lagi sholat sunnah terus Allahu Akbar lagi. Perlu? Tidak, diberi catatan situ. Kalau sedang sholat, ucapan muazin tidak perlu diikuti. Karena inna fis sholati lasuglan, karena keadaan dalam sholat sudah sangat-sangat sibuk, sudah sangat-sangat menyibukkan. Gak bisa nyambi-nyambi lagi jawab-jawab yang lain gitu. Jawab salam saja sudah gak bisa itu. Karena dia fokus untuk sholat. Inna fis sholati lasugla. Hadisnya itu inna fis sholati lasugla. Nah, sekarang
muazinnya itu jawab lagi nggak sendiri? Nah, kan dia sudah ucapkan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia sendiri lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus nanti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dia teriak lagi asyhadu an la ilaha illallah. Perlu nggak? Nah, dicatat lagi muazin tidak mengikuti ucapan azan untuk dirinya sendiri. Ini beda dengan ucapan amin ya. Kalau kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang ucapkan amin? Imam, terus makmum. Imam yang baca Al-Fatihah ucapkan amin juga. Iya toh? Beda ya. Jadi muazin tidak mengikuti ucapan azan untuk dirinya sendiri. Karena dalam hadis juga disebutkan iza sami'tumun nida, jika kalian itu mendengar azan. Nah, sekarang bagaimana kalau ucapan azan yang didengar dari beberapa tempat? Di sini azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sebelah sana lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kidul lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengkono, timur lagi azan lagi. 3 masjid, 4 masjid barengan. Bingung. Di sini ada pendapat disunahkan mengikuti setiap azan. Kono Allahu Akbar, Allahu Akbar meneh. Kono meneh Allahu Akbar lagi. Sana lagi Allahu Akbar lagi. Sini lagi Allahu Akbar lagi. Ya, kalau bersamaan ya berarti satu saja. Nah, kalau ada selisih nanti dia dengar yang mana gitu. Ada pendapat yang lain katakan mengikutinya itu khusus yang muazin pertama. Ada juga yang katakan yang dijawab itu atau diikuti itu selain ghairu azani masjid lazim yusolli fihi. Azan selain masjid yang dia sholat di situ. La yujibu, tidak menjawab. Oh berarti yang di luar masjid itu tidak dia jawab. Berarti cuma masjidnya saja. Nah, cuma di masjidnya dia saja gitu. Nah, kalau yang paling bagus ini kata Syekh Abdullah Fauzan, bagaimana kalau ucapan azan yang didengar dari beberapa tempat? Nah, maka jawab beliau, jawabannya semua azan yang didengar itu diikuti atau dijawab itu lebih baik. Tapi semampunya. Ya, semampunya. Dan ingat, menjawab azan tadi hukumnya sunnah bukan wajib. Ya kalau luput yang satu nggak masalah. Karena kalau bacaan sholawat di sini misalkan kita dengar ada nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita jawab itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebut lagi sana, sallallahu alaihi wasallam. Sebut lagi situ, sallallahu alaihi wasallam. Maka sama juga gitu. Azannya di beberapa tempat dijawab semua. Nah, terus tadi yang saya tambahkan ya. Untuk lafaz azan as-sholatu khairum minan naum tadi sudah ya? Ya. Itu dijawab dengan kalimat yang sama. Sudah berarti. Terus mengikuti ucapan azan ini
faedah berikutnya lagi mengikuti ucapan azan itu ada setelah kalimat azan diucapkan, bukan berbarengan atau bersamaan. Paham ini? Jadi asyhadu an la ilaha illallah baru jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bukan barengan. Asyhadu an la ilaha illallah dia ucapkan bareng, bukan. Namanya saja mutaba'ah, mengikuti. Tunggu rampung dulu tiap kalimat. Nah sekarang kalau dia itu dengarnya azan, kalau mendengar azan hanya mulai dari pertengahan. Jadi misalnya hayya 'alas shalah, azannya sebelumnya belum dia dengar, mungkin lagi baru datang gitu aja. Nah, maka yang dijawab cuma setelah yang didengar saja. Kalau mendengar azan mulai dari pertengahan, maka yang diikuti atau dijawab adalah sisa yang didengar. Sini belum disebutkan ini ya. Di sini disyaratkan mendengar azan. Namun kan bisa jadi ada yang mendengar tapi tidak melihat kan? Kita kan mendengar tapi tidak melihat muazin lah. Berarti diikuti. Karena sudah mendengar. Tetapi kalau melihat tidak mendengar, tidak diikuti, berarti syaratnya mendengar. Mengikuti, faedah berikutnya lagi, mengikuti ucapan muazin disyaratkan jika mendengar azan walaupun tidak menyaksikan muazin. Ya, walaupun tidak menyaksikan apa? Muazin. Jadi yang dia dengar. Namun di sini dia tidak sebutkan ini, Syekh Abdullah Fauzan tidak sebutkan kalau azannya itu dari radio rekaman. Yang tepat tidak perlu dijawab. Nah, sekarang yang terakhir. Apa keutamaan atau pahala? Ya, keutamaan pahala dari mengikuti azan adalah 1. Diampuni dosa-dosanya. Kalau kalimatnya bilang sebut diampuni dosa-dosanya, berarti dosa kecil, bisa juga dosa besar. Kemudian yang kedua, setelah azan lalu berdoa, maka doanya diijabahi. Setelah azan lalu berdoa, maka doanya diijabahi. Gitu ya, 2 keutamaan itu. Terus
Sebenarnya secara umum juga dapat syafaat nanti. Bisa dicatat lagi yang ketiga, mendapatkan syafaat. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini lebih tepat kalau ini dijawab dengan membaca doa ba'da azan. 383. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Baik, monggo jika ada pertanyaan. 1, 2, 6, 1, 3. Dari sini ada? Nggih, Mbak Rois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Dikumandangkan azan 2 kali, namun di 2 waktu, kalau subuh masih ada dalilnya, kemudian Jumat atau Zuhur masih ada, ini di waktu asar. Asar kenapa? Asar masuk azan, kemudian setelah itu misalnya jam 4 itu diadakan azan lagi. Enggak perlu, azannya 1 kali saja nanti. Itu untuk mengantisipasi orang-orang dari Lajan yang belum sholat asar. Ada dalil dari Enggak boleh. Azannya 1 kali, ikomatnya 1 kali. Ji. Ya, jadi azan asarnya 1 kali, ikomanya 1 kali. Kalau ingin panggil ya buat ketetapan saja jam 4 nanti sholat asar, gitu aja ketetapan. Tapi tidak dengan azan 2 kali. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yang pertama adalah apabila muadzin mengucapkan shollu fi buyutikum, apakah itu dibutuhkan atau ada jawaban? Shollu fi buyutikum berarti jawabnya shollu fi buyutikum. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf. Yang pertama adalah kami berterima kasih atas pembagian kalendernya. Namun disayangkan seandainya kalender itu ada waktu sholatnya. Karena kalender tersebut itu munasional. Jadi tidak dikasih jadwal sholat. Jadi bukan hanya wong Purwosari yang pakai, itu se-Indonesia. Nanti kalau dibawa ke Jakarta, mereka kaget nanti kok jadwalnya jadi maju. Gitu. Yang belum dapat kalender masih dicetak lagi 3.000 kalender. 5.000 sudah habis. Yang lain yang belum dapat menyusul. Siapa suruh kemarin gak ambil? Kan sudah disuruh ngambil kemarin. Iya, mungkin gak punya WA kali. Punya yang buat diaktif ke WA nih. Terus, siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Jumatan atau sebagian masjid itu adanya sebelum jam 12, alangkah baiknya gimana? Tergantung kesepakatan masing-masing. Kalau sini misalnya sudah wes jam rolas, sudah tahu dah. Kalau misalnya di wetan sana jam setengah rolas atau pas azan masuk ya, berarti manut itu. Terserah masing-masing tempat. Sesuai kesepakatan saja. Tapi kalau misalnya di sini jam 12 karena lebih aman. 12 sudah selalu masuk waktu, ya toh? Dan orang-orang juga sudah tahu, yang mau ada kesibukan di luar dia tahu, oh saya Jumatan jam 12. Lebih aman. Yang kalau dalam mazhab Syafi'i aturannya khotib naik mimbar kalau sudah azan zuhur masuk. Namun kalau dalam mazhab yang lain bisa sebelum azan zuhur masuk bisa naik mimbar, tapi yang lebih aman setelah azan zuhur masuk.
baru naik mimbar. Baik, berikutnya. Sama Ustaz. Insyaallah tergantung ya. Mau tanya tentang ini, meluruskan pemahaman sebagian saudara kita bahwa keutamaan atau pahala Lailatul Qadar hanya ada di zaman Rasulullah SAW. Tidak tepat. Karena hadis yang berlaku terus dan para ulama bahas terus. Berarti berlaku tiap waktu. Ya, karena Lailatul Qadar juga di zaman-zaman setelah Nabi SAW itu ada mereka cari. Sudah jadi kebiasaan gitu mencari Lailatul Qadar setiap ketemu Ramadan. Berarti ada tiap waktu. Dan mereka tidak catatkan itu sudah selesai Lailatul Qadar di masa Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang azan, apabila kita sedang mengadakan pertemuan itu sering apabila terdengar azan, apabila kita sedang mengadakan pertemuan atau di tempat apabila terdengar azan maka itu diskors. Iya. Itu untuk apabila azan itu dengar tapi jauh Iya. masjidnya, apakah itu Baiknya diskors juga. Iya. Yang penting kan tadi syaratnya dengar azan kan? Dan ada beberapa tempat pun juga bisa dijawab semua gitu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudar? Pak Amping dulu, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan selanjutnya saya kan tidak di sini. Saya sudah masuk masjid sudah waktunya ada. Apa ada orang jauh dia dari rumah sudah punya niat mau azan. Kemudian saya mengarahkan dia sudah punya niat mau azan juga. Itu gimana? Yang penting tepat waktu. Iya. Boleh. Kemudian yang kedua, yang dipanjangkan ketika sholat subuh itu as-sholatnya atau minanaumnya Yang di dipanjangkan. Kalau dilihat dari kalimatnya yang harus dipanjangkan yang as-sholatu karena sholat itu kan ada yang Kalau lihat dari aturan tajwidnya, naumnya as-sholatu juga panjang, as-sholatu khairum minan naum. Iya, aturan itu. Bukan masalah karena nanti panjangkan naumnya jadi orang tidur terus, enggak. Karena dari dulu sudah seperti itu ya, yang mau tidur ya dia tidur terus, memang dari sononya dia itu, bukan dari azannya. Enggak, itu cuma keyakinan enggak berdasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun toh? Masih? Tadi kan sudah lah. Iya. Ya, belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat malam iya ditutup dengan salat witir. Sudah azan subuh ternyata masih sholat witir, lanjutkan sesuai dengan niatan. Kalau cuma 1 rakaat tinggal tambah 1 rakaat, kalau 3 lanjutkan 3 karena sudah masuk sholat. Jamak takdim sholat isya dan maghrib dijamak di waktu maghrib, jamak takdim ya. Kemudian itu mengenai sholat rawatib, sholat sunnahnya, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya itu pelaksanaannya gimana? Bisa dijamak atau Musafir apa bukan? bukan? Misalnya hujan, Misalnya hujan, berarti nanti setelah sholat isya sholat ba'diyah maghrib terus sholat ba'diyah isya. Maghrib. Iya, keistimewaan. Karena jamak.
Mau sekalian witir juga di waktu maghrib berarti. Ya boleh. Iya nah? Bisa sekalian. Itu salah satunya sholat witir yang dilakukan di waktu maghrib. Iya toh Mbah? Betul lah? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa? Cukup toh? Wes. Yang zoom. Besok tahun depan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, saya perempuan usia 22 tahun, Iya. tamatan SMA. Iya. Saya kan baru belajar hijrah. Ya. Untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, jadi saya berniat untuk membatasi semua hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apakah itu benar, Ustaz? Cuma YouTube. Iya benar. Sekarang saat saya mendekati laki-laki dan mau melamar saya merasa takut dan ragu karena nanti akan sama seperti kakak-kakak saya yang mengalami perceraian. Bagaimana caranya agar saya mendapatkan laki-laki yang saleh tanpa melalui proses pacaran yang dilarang oleh agama? Karena bagaimana bisa tahu kesalehan seseorang tanpa mengenalnya agar hati saya yakin dan tidak ragu? Terima kasih Ustaz. Taib. Jangan traumanya karena orang lain. Karena belum tentu semuanya sama. Karena ada yang menikah ya nggak cerai juga. Kenapa ambil sisi yang bermasalah dari yang sudah menikah gitu? Karena ada yang menikah berpuluh-puluh tahun sudah menikah, punya anak, tidak cerai. Maka ambil yang positif. Jangan ambil yang sisi negatifnya. Berpikirnya, mindsetnya diubah. Gitu ya? Ya Ustaz. Iya, terus kalau mau cari yang baik, cari yang baik agamanya, lihat dari guru ngajinya gimana, terus akhlaknya seperti apa, kerajinan dia dalam majelis ilmu seperti apa. Gitu. Paham ya? Bisa dapat ya, terus bagaimana bisa mendapatkan seperti itu Ustaz? Bisa nanti yang lain kenalin atau lewat biro jodoh. Biro jodoh, bagaimana caranya Ustaz? Cari di biro jodoh Rumaiso. Di mana itu Ustaz? Itu ada di dunia pokoknya. Nanya terus dia itu mau ini. Oh, nanti tunggu kalau pendaftarannya sudah dibuka insya Allah. Lagi closing dulu. Ya, qoriban insya Allah. Kami sun. Belum jelas nanti. Gitu ya? Iya. Ya baik. Ya baik. Afwan. Terus satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah jika berwudu juga disunahkan untuk menjawab azan? Kalau aktivitas wudhu masih bisa, berarti jawab. Tadi yang kita bahas tawaf boleh, sholat tidak, ya muazin tidak juga. Berarti ya masih ada kemungkinan kita jawab karena aktivitas yang tidak terlalu menyibukkan boleh. Seperti ketika lagi berwudhu. Kalau wudhunya di kamar mandi Ustadz? Nah itu tadi catatan ya. Kalau wudhunya di kamar mandi tidak dijawab. Baik Ustadz, boleh bertanya satu lagi Ustadz? Iya silakan. Kalau misalnya masjid A azan sudah selesai dan di masjid B azan belum selesai, jika kita ingin sholat qobliyah, apakah harus diselesaikan dulu azannya di masjid B atau kita langsung sholat aja? Kalau yang di rumah bebas ya. Yang di rumah bebas, dia yang penting sudah masuk waktu sholat, dia langsung kerjakan sholat rawatib boleh. Gitu ya. Iya. Waalaikumsalam. Sebentar dari sini ada kalimatnya.
Terus ada lagi, silakan satu lagi dari Zoom. Silakan Ibu Heriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, saya ini pernah lihat video dan pernah saya ketemu sama orang. Jadi waktu sujud, mukena saya itu, maksudnya mukena saya baru untuk sujud gitu. Maksudnya itu jadi barang bergerak itu katanya nggak boleh untuk tempat sujud gitu. Gimana Ustaz itu dalilnya, Ustaz? Gimana? Jadi kita kan pakai mukena nih, Ustaz. Iya. Nah, waktu sujud, jadi mukena kita tuh untuk sujud kita. Iya. Gitu. Nah itu ada video katanya nggak boleh kalau mukena itu kena untuk sujud karena barang itu bergerak. Itu bagaimana dari Ustaz? Iya, itu aturan dari salah satu syarat sujud ya. Jadi sesuatu yang tetap nantinya. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Namun secara hukum masih sah. Tapi iya, masih sah. Tapi aturan dari mazhab Syafi'i itu sujudnya bukan pada sesuatu yang bergerak, ya mungkin betul bergerak di situ. Maka nggak bisa kalau pakai mazhab Syafi'i. Tapi secara hukum masih boleh, masih sah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baca satu lagi lewat chat, baru kita tutup. Silakan Om. Baik, pertanyaan pertama, Bismillah, apa Ustaz izin bertanya, yaitu sholat tasbih, apakah benar dianjurkan sholat sunat tasbih minimal sekali seumur hidup? Jika benar, sebaiknya berapa kali? Serta tata caranya. Anak pernah baca hadisnya dhaif, karena bingung. Baik, secara hukum Allah alam saya masih kuatkan untuk sholat tasbih hadisnya dhaif, sehingga tidak perlu untuk melaksanakannya. Apalagi tata caranya sampai baca untuk dalam sholat itu 300 zikir, dan tata caranya agak beda dengan sholat yang lainnya. Maka sibukkan saja dengan sholat sunnah yang masih ada tuntunan, dalilnya kuat daripada sholat tasbih. Wallahu a'lam. Satu lagi. Baik, satu lagi. Assalamualaikum, apa izin bertanya, apakah saat setelah sahur dan sudah azan subuh tidak boleh menggosok gigi lagi, Ustaz? Kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i, bau mulut tidak dihilangkan nanti setelah waktu zawal. Tidak dihilangkan setelah waktu zawal, yaitu setelah waktu zuhur. Tapi kalau pagi masih bisa bau mulut tadi itu dihilangkan, misalnya dengan kayu siwak. Tetapi kalau untuk pasta gigi, saran saya tidak dipakai kalau sedang puasa, karena pengaruhnya ke dalam lebih kuat. Nah, alasannya itu. Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah pekan depan lagi kita lanjut seperti biasa dengan bahasan Bulughul Maram, masih seputar pembahasan fikih azan. Demikian kita cukupkan, mungkin manfaat dan Allah tambahkan kita ilmu dan diberi taufik kita untuk beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.